Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlognya Bunda Ifti. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini di cuaca yang mendung ya, udah beberapa hari nggak muncul juga mataharinya. Jadi sekarang kan sudah musim penghujan ya teman-teman. Oke teman-teman, kegiatan aku hari ini itu lagi mau beberes di dapur dulu ya. Jadi selesai masak, ini aku mau beberes dapur. Terus ini aku nuangin minyak jelantah ya. Jadi sayang kan kalau nggak kalau dibuang gitu. Jadi ini aku taruh di panci khusus minyak jelantah. Ini tatakan kompor juga aku ambil ya, nanti mau aku cuci. Nah lanjut setelah itu ini aku mau nyabun kompornya dulu. Jadi setelah masak itu yang aku bersihin itu kompor ya. Jadi karena kompor ini setelah dibuat masak gitu kan banyak minyak-minyaknya nempel ya, jadi hal yang pertama harus disabun gitu. Ini aku pakai sabunnya itu sabun apa aja ya, seadanya. Terus ini gosoknya aku juga pakai spons. Nah nanti kalau setelah disabun juga beda lagi buat ngelapnya gitu. Ini warnanya kompor aku itu seperti karaten ya. Memang dulunya itu kan dibenerin sama ibu aku ke tukang servis. Terus sekalian deh suruh ngecat aja warnanya, soalnya kan udah berkarat gitu. Akhirnya dicat hitam lah sama tukang servisnya. Nah karena memang kompor kan kalau udah kena panas setiap hari, apalagi cat kan, bukan cat semprot seperti itu. Nah jadi warnanya itu mengelupas. Nah kemarin-kemarin itu kok aku rasa itu warnanya nggak bagus gitu loh, belentang-belentong. Ada yang mengelupas itu warnanya karaten, terus yang hitam ini juga nggak rata. Akhirnya tuh aku gosok sama gosokan besi. Jadi aku gosok biar mendingan gitu ya, soalnya berkaratan banget. Nah akhirnya seperti inilah, lumayan agak bersih gitu. Oke lanjut, ini setelah aku sabun tadi itu, ini aku pakai lap microfiber. Jadi ini aku lap dulu, lap kering gitu ya. Ini aku biasanya tuh kalau ngelap nggak cukup sekali, dua kali ya. Jadi ngelapnya itu pokoknya sampai terasa keset gitu aja. Kalau cuma 2 kali sama yang nyabun gitu, menurut aku sih kurang keset ya. Nah ini aku tuh lebih detail banget ya sekarang untuk bersihin kompor, soalnya kalau berkarat juga gimana gitu ya. Ini mau diganti yang baru, tapi sayang ini masih bisa. Sebenarnya sih di sini juga ada yang baru gitu, tapi kalau ini masih bisa kan sayang juga kan kalau nggak dipakai gitu. Cuma ini yang sebelah kanan kompornya kalau nyalain tuh harus pakai colokan dulu ya, kalau nggak pakai colokan nggak bisa. Tapi kalau untuk yang sebelah kiri ini bisa, cuma terkadang itu harus beberapa kali ya nyetetnya gitu. Nah lanjut setelah itu ini aku pindah ke meja sebelahnya. Ini tuh di sebelah aku beresin semua panci-panci, karena tadi malam itu kan saluran air di rumah mati. Jadinya ibu aku tuh kalau menanak nasi kan bangunnya itu jam 3 ya, jam 3, terus jam 3 pagi. Nah terus beliau itu kalau nyuci beras gitu, nyuci beras tuh pakai air yang ada di timba. Ini aku ngelap mejanya pakai lap microfiber juga ya, karena aku lebih suka gitu, lebih nyaman aja kalau dilap. Nah terus ini magicomnya juga aku lap-lap juga. Pokoknya di dapur itu aku harus bersih gitu ya,
untuk meja, terus di bawah di lantai ini kan ini lantai apa namanya dapur kotor. Jadinya itu cukup disapu aja karena yang bawah ini kan cuma di semen gitu, nggak di keramik ya. Setelah nanti beberes meja terus kompor, baru deh aku tuh merembet ke cucian piring ya. Nih tahu sendiri kan cucian perabotan banyak banget ya, karena memang saluran airnya itu mati gitu. Jadi tadi pagi biasanya bangun tidur itu langsung cuci piring. Nah ini nggak bisa cuci piring deh. Dan tadi itu juga ada yang benerin saluran airnya pagi-pagi, bener mungkin tadi malam itu copot paling ya untuk di paralonnya gitu. Jadi cuma disambung aja, kok cepet ini hidupnya. Karena maklum ya di sini kan nggak pakai PDAM ataupun Sanyo, jadi cuma sumber mata air. Kalau mati ya nunggu dibenerin gitu. Cuma ini kan milik pribadi ya. Jadi untuk saluran air ini cuma dipakai untuk berlima orang gitu. Jadi siapa yang nganggur, nah di situ yang benerin. Tapi alhamdulillah di sini itu gak kekurangan air ya teman-teman. Semoga aja di sini mata airnya juga lancar gitu. Cuma kalau musim kemarau itu memang saluran airnya agak kecil. Soalnya juga kan mata airnya kan dari atas itu nggak ada genangan air gitu. Terus juga agak berkurang gitu teman-teman. Ini lanjut ke pembahasan cucian piring aku ya. Jadi ini pertama yang aku cuci itu wajan gitu, panci. Jadi yang besar-besar dulu aku cuci. Aku sabun-sabun langsung aku bilas gitu. Untuk perabotan seperti wajan dan panci ini digantungin di tembok-tembok sebelahnya sini aja. Di atasnya cucian piring. Nah, kalau untuk perabotan yang seperti mangkok, terus piring, itu lain lagi aku taruh rak piring gitu. Oh ya, buat teman-teman yang udah mampir di channel aku, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang baru mampir juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar aku juga tambah semangat bikin kontennya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di daerah kalian semuanya udah pada hujan belum? Kalau di daerah aku di sini udah musim penghujan ya. Setelah sekian lama kemarau panjang, nah sekarang udah musim penghujan. Di sini udah 3 harian ya yang namanya hujan tuh gerimis mulai pagi sampai malam gitu. Jadi untuk cucian baju nunggu 4 hari baru bisa kering ya teman-teman. Jadi di sini itu apalagi pegunungan, cuacanya juga dingin. Terus kalau musim seperti ini juga buat cucian baju itu juga lama keringnya. Tapi kalau punya mesin cuci sih enak ya teman-teman. Jadi meskipun musim hujan setiap hari itu nanti kan dipengering juga cepet kan keringnya. Kalau untuk nyucinya sih aku nggak begitu suka ya kalau pakai mesin cuci. Jadi aku lebih suka digosok sendiri. Nah kalau punya mesin cuci itu pengennya tuh kalau hujan-hujan gini dibuat pengeringnya aja. Ini kalau saluran air di atas ini nggak begitu besar ya. Jadi kalau di saluran yang bawahnya ini wastafel bawah itu besar. Tapi kalau udah dihidupin yang bawah, yang atas ini mati. Jadi karena memang kan ini mengalir terus gitu. Nanti kalau disumbat sama kayu itu mengalirnya ke kamar mandi. Jadi semuanya serba manual ini nutupnya gitu, nggak pakai keran ya. Jadi di sini tuh cuma pakai tutup pakai kayu gitu buatan sendiri. Aku tuh setiap hari di rumah cucian piring memang banyak karena di sini itu sebutnya aja yang nyuci gitu. Kalau biasanya makan tuh ya langsung ditumpuk aja. Memang sudah kebiasaan di sini ya.
apalagi kalau buat para lelakinya. Jadi kalau habis makan ataupun apa ya pasti ditumpuk. Jadi bagian perempuannya ini ya pagi-pagi banyak cucian piringnya. Terkadang juga kalau pagi-pagi ibu aku yang nyuci. Pokoknya di sini tuh kerjasama ya sama ibu aku. Terkadang juga aku yang masak sama nyuci gitu. Siapa saja pokoknya yang nyuci gitu. Pokoknya ya sesempatnya aku ataupun ibu aku. Nah, jadi ini kan cucian piring aku udah selesai ya. Jadi aku persingkat aja videonya soalnya juga durasinya kepanjangan. Jadi ini aku taruh di rak-rak piring. Nah, yang untuk di rak atas ini tuh khusus gelas. Jadi ditutup sama ada karung beras ya. Tapi ini udah dicuci loh ya. Kalau nggak ditutup gini banyak debunya nanti. Terus kalau untuk piring ini ditaruh di bawah, terus mangkok juga ditaruh di bawah. Kalau untuk sendok juga tempatnya sendiri. Terus untuk serok, terus centong itu tempatnya juga sendiri. Ini dibungkus sama kresek ya atasnya. Jadi biar nggak berdebu gitu. Kalau untuk wadah yang agak besar baskom gitu ditaruh di bawahnya kompor, di situ ada keranjang. Jadi di sini sendiri-sendiri, nggak memakan tempat banyak ya untuk di rak piring. Jadi ini rak piringnya memang buatan sendiri, buatan bapak aku, jadi manual ya. Di sini juga sudah ada pembuangan airnya, jadi nggak nunggu kering untuk perabotannya gitu. Oke teman-teman, ini kegiatan aku di dapur udah selesai. Makasih buat semuanya yang udah nonton.